Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapa Medila Ajahra dengan NIM 2550191147 dari kelas E. Di video ini saya akan menjelaskan tentang uji PB asetat dan cemaran CU pada kunyit. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu analisis kualitatif PB asetat sebagai senyawa tunggal. Yang pertama, kita akan melakukan pemisahan atau pengamatan organoleptik pada PB asetat. Langkah pertama sebelum uji kimia adalah pengamatan organoleptik. Organoleptik ini artinya kita mengamati sampel secara langsung tanpa reagen dari hasil pengamatan. Bentuknya yaitu kristal atau serbuk, warnanya putih dan tidak memiliki bau yang menyengat. Kenapa ini penting? Karena dari sini kita bisa tahu ciri awal sampel. Kalau misalnya warnanya sudah berubah atau ada bau aneh, bisa jadi sampelnya sudah terkontaminasi atau rusak. Selain itu, organoleptik ini juga bisa dibilang sebagai tahap atau pemisahan awal secara sederhana. Karena kita sudah mulai membedakan sampel dari zat lain hanya dari sifat fisiknya saja tanpa alat atau bahan kimia. Yang kedua yaitu kita melakukan dasar teori singkat PB asetat. Secara teori, PB asetat terdiri dari kation Pb2+ dan anion asetat Pb2+, termasuk dalam golongan kation 1 yang punya sifat mudah mengendap jika ditambahkan HCl, sedangkan anion asetat punya ciri khas yaitu akan menghasilkan bau seperti cuka jika direaksikan dengan asam kuat. Jadi, nanti kita akan mengidentifikasi dua bagian ini secara terpisah supaya hasilnya lebih jelas. Yang ketiga yaitu kita akan melakukan identifikasi kation Pb2+. Sekarang kita masuk ke identifikasi kation 2+. Langkah pertama yaitu ambil sedikit sampel, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan aquades sekitar 2-3 ml, lalu dikocok sampai larut. Setelah itu ditambahkan HCl encer secara perlahan. Kalau muncul endapan putih, itu menunjukkan terbentuknya PbCl2. Endapan ini kemudian disaring. Selanjutnya, endapan ditambahkan air panas. Kenapa pakai air panas? Karena PbCl2 itu larut dalam air panas. Kalau endapan larut kembali, itu jadi indikasi kuat adanya Pb2+. Untuk pemisahan dilakukan uji lanjutan, yaitu ditambahkan Ki, terbentuknya endapan kuning, dan ditambahkan K2CrO4 juga termasuk endapan kuning. Dari sini kita bisa konfirmasi sampai sampel memang mengandung Pb2+. Yang keempat yaitu kita akan melakukan identifikasi anion asetat. Selanjutnya kita identifikasi anion asetat. Caranya cukup sederhana. Sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan asam sulfat pekat, kemudian dipanaskan secara perlahan. Uap yang terbentuk diarahkan ke hidung dengan teknik wafting. Kalau tercium bau seperti cuka, itu tandanya adanya asam asetat. Baunya ini khas jadi mudah dikenal. Reaksi ini menunjukkan bahwa dalam sampel terjadinya anion asetat. Yang kelima yaitu kita melakukan pemisahan kation golongan 1. Sekarang kita masuk ke pemisahan kation golongan 1. Dalam golongan ini ada beberapa ion seperti Pb2+, Ag+, dan Hg2+. Semua ion ini bisa mengendap dengan HCl. Langkahnya yaitu larutan sampel ditambahkan HCl, terbentuk endapan putih. Endapan ini kemudian disaring. Setelah itu endapan dipanaskan dengan air panas. PbCl2 akan larut dalam air panas sehingga masuk ke pitrat, sedangkan AgCl dan Hg2Cl2 tetap berada di residu. Dari sini kita sudah berhasil memisahkan Pb2+ dari ion lain. Kemudian dilakukan uji konfirmasi lagi menggunakan Ki atau K2CrO4 untuk memastikan hasilnya. Yang keenam, kita akan menerapkan Green Analytical Chemistry. Terakhir kita akan bahas yaitu penerapan Green Analytical Chemistry dalam praktikum ini. Beberapa hal yang diterapkan antara lain yaitu penggunaan reagen dalam jumlah kecil dan menggunakan bahan reaksi berlebih. Pemanasan dilakukan seperlunya saja, serta limbah logam
berat seperti Pb harus dikelola dengan benar. Kenapa ini penting? Karena Pb termasuk logam berat yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Jadi walaupun kita melakukan analisis, kita tetap harus memperhatikan dampaknya. Dengan menerapkan prinsip ini, praktikum jadi lebih aman dan efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang rancangan prosedur analisis cemaran tembaga CU dalam Simplicia kunyit. Kenapa ini penting? Karena kunyit sering digunakan sebagai bahan obat tradisional, jadi harus dipastikan aman, termasuk bebas dari cemaran logam berat seperti tembaga. Yang pertama, kita akan melakukan pemisahan atau pengamatan organoleptik kunyit. Nah, untuk Simplicia kunyit, hasil pengamatannya bentuk awalnya rimpang, lalu setelah dikeringkan dan dihaluskan menjadi serbuk. Warnanya kuning sampai kuning jingga khas kunyit. Baunya aromatik khas kunyit. Teksturnya kering dan agak kasar sebelum dihaluskan. Kenapa tahapan ini penting? Karena ini merupakan pemisahan awal secara sederhana, di mana kita bisa memisahkan bahwa sampel benar-benar kunyit dan tidak tercampur bahan lainnya. Selain itu, kalau ada perubahan warna atau bau bisa jadi menandakan adanya kerusakan atau kontaminasi. Yang kedua yaitu kita akan melakukan dasar teori singkat cemaran CU. Secara teori, tembaga atau CU adalah logam yang bisa menjadi cemaran dalam bahan alam. Cemaran ini bisa berasal dari tanah, tempat tanah tumbuh, air yang digunakan, atau proses pengolahan. Dalam jumlah kecil mungkin masih aman, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya. Karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mendeteksi kebenaran CU2+ dalam sampel. Yang ketiga yaitu penerapan sampel kunyit. Setelah organoleptik, kita harus ke tahap preparasi sampel. Langkah yang pertama yaitu kunyit dikeringkan, lalu dihaluskan menjadi serbuk. Kenapa harus dihaluskan? Supaya luas permukaan lebih besar, jadi reaksinya lebih maksimal. Kemudian ditambahkan sekitar 1 gram. Setelah itu ditambahkan asam nitrat pekat, lalu dipanaskan perlahan sampai seluruh sampel larut dan menghasilkan larutan bening. Proses ini bertujuan untuk melarutkan logam yang ada di dalam sampel, mencegah senyawa organik. Setelah itu larutan disaring untuk memisahkan sisa yang tidak larut. Filtrat inilah yang akan digunakan untuk uji CU. Yang keempat yaitu identifikasi ion CU2+ dengan NH3. Sekarang kita masuk ke identifikasi ion tembaga. Cara pertama yaitu menggunakan amonia atau NH3. Larutan sampel ditambahkan NH3 sedikit demi sedikit. Kalau larutan berubah menjadi biru pekat, ini menunjukkan adanya ion CU2+ karena terbentuk kompleks antara tembaga dan amonia. Perubahan warna ini menjadi indikator utama keberadaan CU. Yang kelima yaitu kita melakukan uji alternatif dengan NaOH. Selain dengan NaH3 bisa juga menggunakan NaOH. Larutan ditambahkan NaOH kalau terbentuk endapan biru. Itu adalah CuOH2. Endapan ini menjadi bukti adanya ion CU2+ dalam sampel. Jadi baik perubahan warna maupun pembentukan endapan bisa digunakan sebagai indikator. Yang keenam yaitu penerapan Green Analytical Chemistry. Terakhir kita akan membahas yaitu penerapan Green Analytical Chemistry. Dalam analisis ini ada beberapa yang diterapkan, yaitu menggunakan asam dalam jumlah kecil, tidak berlebihan dalam penggunaan reagen. Pemanasan dilakukan di seperlunya saja. Limbah logam seperti CU tidak dibuang sembarangan. Kenapa ini penting? Karena logam berat seperti tembaga bisa mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, walaupun kita melakukan analisis, kita tetap harus menjaga lingkungan. Dari kesimpulan materi di atas, yaitu
Analisis kualitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi Pb asetat melalui uji kation Pb2+, anion asetat, dan pemisahan golongan. Sedangkan pada kunyit, cemaran Cu dapat dideteksi melalui perubahan warna atau pembentukan endapan. Setelah presentasi sampel, kedua analisis ini juga tetap menerapkan prinsip Green Analytical Chemistry agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.